Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun di rumah masing-masing, tetapi kalian harus tetap semangat ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah, di hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut percaya masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Nabila silakan. Baiklah teman-teman, mari kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Nabila telah memimpin doa, Bapak. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nabila Rahma. Saya, Bu. Ilona Ahmad Gapila. Saya, Bu. Saza Tiara Anggun. Hadir, Bu. Oke, sepertinya hadir semua ya. Nah, baiklah hari ini Iya. kita masuk pada tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 1 mengenai keselamatan di rumah. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas tentang Udin. Nah, Ibu punya 4 gambar nih. Ada yang tahu nggak sih? Gambar 1-4 ini menceritakan tentang apa? Coba gambar 1 tentang apa? Tentang memotong jagung. Iya, Bu, memotong jagung. Menolong ibu. Ya, benar. Kalau yang nomor 2? Membuka pintu. Pintu. Ya. Kalau nomor 3? Di bangku. Duduk di bis Sambil Iya. menggunakan sabuk pengaman. Ya, benar. Aman. Kalau yang terakhir nomor 4 gambar apa? Sedang menyeberang. Menyeberang di zebra cross. Ya, jadi keempat gambar ini mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, gambar 1 dan 2 itu mengenai keselamatan di rumah, dan gambar 3 dan 4 mengenai keselamatan di perjalanan. Nah, di Perjalanan. tadi, kan kalian mengatakan bahwa itu Udin sedang menyeberang di jalan. Nah, coba kalian perhatikan, itu Udin sedang berangkat sekolah atau berangkat untuk pergi bermain? Berangkat sekolah, Bu. Ya, biasanya kalian kalau berangkat sekolah itu jam berapa? Jam setengah 7. 6.30. Jam 30. Nah, biasanya kalau sebelum pergi sekolah itu kalian sarapan dulu nggak? Iya, Bu. Iya, Sarapan. Ya. Nah, itu jam berapa? Sarapan. Jam 6. Jam 6, Bu. Jam 6. Kalian kalau mengetahui jam itu jam 6, jam setengah 6 itu taunya dari mana? Dari jam dinding, Bu. Dari jam dinding, Bu. Oke. Nah, baiklah, kita hari ini mempelajari tentang matematika. Itu satuan baku pada jam. Nah, ini adalah gambar apa? Ada yang tahu nggak? Jam dinding. Jam dinding, Bu. Ya, benar. Ini adalah gambar jam dinding. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar jam ini. Coba ada apa aja di dalam jam ini? Ada angka sama jarum, Bu. Jarum jam, Bu. Jarum jam dan angka. Angkanya dari angka berapa aja? Angka 1 sampai 12, Bu. Ya, benar sekali, Taza. Di jam ini ada angka dan jam. Angka dan jarum jam. Nah, jarum jam ini ada berapa? Ada berapa jarum jam? Ada 3, Bu. 3, Bu. 3. Ada yang tahu nggak sih fungsi dari ketiga jarum jam ini? Menunjukkan angka, Bu. Menunjukkan angka, Bu. Ya, benar. Nah, jadi di jam ini ada 3 jarum jam. Yang pertama yaitu jarumnya warna merah itu disebut dengan jarum jam, atau biasanya kita sebut dengan jarum pendek. Nah, biasanya jarum pendek ini menunjukkan jam, misalnya jam 1, jam 3, jam 4. Nah, yang kedua yaitu jarum menit, atau biasanya kita sebut dengan jarum panjang. Nah, fungsinya untuk menunjukkan menit, itu kan jam 1 lewat 10 menit. Nah, yang ketiga yaitu jarum detik. Itu biasanya jarumnya yang paling panjang dan paling kecil. Nah, fungsinya untuk menunjukkan detik. Nah, jadi di dalam gambar jam ini mempunyai 3 jarum jam yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini mempunyai
3 gambar. Coba gambar pertama itu Udin sedang apa? Sedang sarapan, Bu. Ya, benar. Kalau yang gambar kedua? Sedang berpamitan. Ya, sedang berpamitan. Nah, kalau yang gambar ketiga? Sedang mengetuk pintu. Ya, mengetuk pintu. Nah, Ibu mempunyai 3 pertanyaan nih. Yang pertama, pukul berapa Udin sarapan pagi? Yang kedua, pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan yang ketiga, pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kalian bisa menjawabnya dengan melihat jam pada setiap gambar. Nah, cara membaca jam pada gambar tersebut dengan cara-caranya yaitu, nah ini Ibu sebutkan gambar jam pada gambar pertama, yaitu pada saat Udin sarapan. Nah, langkah-langkah membaca jam itu, pertama tentukan dulu jarum pendeknya menunjukkan angka berapa. Nah, jarum pendek pada jam ini menunjukkan angka berapa? Angka 6, 6. Bu. Ya, angka 6. Kalau jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? 12. Jadi, setelah kita mengetahui nih jarum pendeknya dan jarum panjangnya, jadi kita bisa dapat membaca jam ini. Nah, di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi, jam ini dapat kita baca pukul 6. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, coba nih, ada nggak yang bisa membaca jam ini? Ini pada saat Udin berangkat sekolah. Coba, siapa yang bisa? Ya, Bu. Bu. Ya, Taza? Jam 7, Bu. Pukul 7. Pukul 7, benar. Nah, dari mana tahunya Taza kalau jam ini pukul 7? Karena jarum yang merah menunjuk ke angka 7, Bu. Dan Ya, jarum panjang menunjuk angka 12. ya pintar. Oke, kalau yang berikutnya ini adalah gambar jam pada saat Udin pulang sekolah. Coba siapa yang bisa baca jam ini? Ya, Bu. Ya, Milona silakan. Jam 11, Bu. Jam 11. Coba, tahunya dari mana? Jarum pendeknya menunjukkan angka 11, Bu. Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Ya, benar. Nah, jadi dari tiga pertanyaan yang tadi dapat kita jawab. Nah, yang pertama kan pukul berapa Udin sarapan pagi? Tadi pukul berapa? Jam 6, Bu. Jam 6. Pukul 6. Kalau yang kedua yaitu pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul 7. Pukul 7. Nah, kalau yang ketiga pukul berapa Udin pulang sekolah? Pukul 11. Pukul 11. Nah, untuk melatih kalian dalam memahami membaca jam, di sini Ibu mempunyai 5 soal mengenai membaca jam. Nah, bisa kalian kerjakan di halaman 5 sampai 6 di buku siswa. Nanti kalian kerjakan dan foto, kemudian kirim ke grup WA ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baiklah, kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi kalian sudah melihat tiga gambar. Nah, ini adalah gambar pertama. Ini Udin sedang sarapan kan? Sekarang. Nah, coba kalau kalian biasanya makan itu jam berapa tadi? Jam 6. Jam 6, Bu. Jam 6. Nah, biasanya sebelum kalian makan, biasanya kalian ngapain? Ibu. Mandi. Kalian cuci tangan dulu nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Ini mempunyai teks bacaan nih mengenai aturan ketika sarapan pagi. Nah, sebelum membaca teks ini, Ibu akan menjelaskan mengenai membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini, yaitu ketika kita membaca itu intonasi, lafalnya itu harus jelas agar pendengarnya dapat mendengar kita membaca tersebut dapat dengan jelas. Nah, Ibu akan membaca nih dari paragraf pertama. Nanti selanjutnya kalian sambung ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Aturan ketika sarapan pagi. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Sarapan pagi ada aturannya.
Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Aturan Dan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Kesehatan tubuh tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus Patuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. satu, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2, duduk dengan posisi yang benar. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3, mengambil makan dan minum dengan tertib. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 4. Doa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. 5, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6, tidak berbicara ketika makan. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8, setelah makan, 8. kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kita sudah selesai membaca teks aturan ketika sarapan pagi. Nah, Ibu menanya, coba jadi kesimpulan dari teks ini apa? Ada yang tahu nggak? Mematuhi aturan ketika sarapan, Bu. Ya, mematuhi aturan ketika sarapan. Nah, biasanya kalau kita sebelum makan itu, biasanya ngapain? Dari teks ini, coba. Mencuci tangan. Bu. Ya, Terus berdoa. Ya, benar. Nah, kalau makannya itu cepat-cepat atau terburu-buru? Pelan-pelan, Bu. Ya, pelan-pelan. Nah, coba kalian perhatikan teks tadi. Nah, coba ada nggak sih kalian ketemu dengan kata-kata Tuhan? Kata Tuhan. Ada nggak kalian ketemu? Temu. Berdoa. Coba yang mana kata Tuhannya? Nomor 4, Bu. Nomor 4, Bu. Ya, ada nomor 4 dan nomor 8. Nah, coba kalian perhatikan huruf-hurufnya gimana? Tuhan tulisannya T-nya besar, Bu. Ya, T-nya besar atau Kapital, Bu. Ya, benar. Nah, pada kalimat kata Tuhan, T-nya adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, sama seperti dengan kata sarapan dan aturan. Nah, jadi huruf kapital itu adalah huruf yang digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Jadi, kata Tuhan digunakan, huruf pertamanya digunakan huruf kapital, yaitu T-nya. T-nya T besar atau T kapital. Nah, contoh lainnya, agama. Coba ada yang bisa nggak contohin kata apa? Agama. Contoh dari agama. Bu, nggak kedengeran, Bu. Ada yang bisa nggak nyontohin kata
yang menggunakan huruf kapital yang berhubungan dengan agama Nggak tahu, atau Bu. suci? Saja? Nggak tahu. Islam, Bu, Islam. Ya, Islam. I-nya gimana? I-nya huruf kapital, Bu. Nah, huruf kapital. Nah, contoh lainnya itu Al-Quran. Nah, A-nya yaitu menggunakan huruf kapital atau A-nya A besar. Nah, jadi penggunaan huruf kapital itu yang pertama pada awal kalimat. Nah, pada awal kalimat pada bacaan tadi, yaitu sarapan pagi ada aturannya. Nah, jadi huruf S pada kata sarapan itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kedua, nama orang. Contohnya Dewi Sartika. Huruf D dan S pada kata Dewi Sartika itu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, Tuhan. Di contohnya dalam teks ini berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kata Tuhan dalam kalimat ini menggunakan huruf kapital. Nah, yang ketiga tuh kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan di sini dicontohkan Yang Maha Esa. Huruf Y, M, dan E menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selain Yang Maha Esa, kata ganti Tuhan yaitu Yang Maha Besar, Kuasa. Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Pengasih, Maha Penyayang. penyayang. Nah, untuk melatih kalian dalam penggunaan huruf kapital, kalian dapat berlatih pada buku visual kalian halaman 7 mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, soalnya itu tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kata ganti Tuhan itu ada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Nah, dari kelima kata ganti Tuhan ini, nanti kalian buat kalimat, terus kalian bacakan, bisa kalian record dengan video atau voice note. Nanti kalian kirim ke grup ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, alhamdulillah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, walaupun kalian di rumah, Amin. tapi tetap semangat ya dalam belajar, karena itu adalah kewajiban kalian. Nah, dan ibu ingatkan lagi bahwa jangan ketika pergi ke rumah jangan lupa menggunakan masker, sering cuci tangan, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.